warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan Matematika IPA SIMAK UI tahun 2020. Langsung aja yuk kita cek videonya. Soal nomor 6, diketahui kubus ABCDEFGH, titik P berada pada perpanjangan rusuk FG dengan panjang FG sama dengan panjang GP. Titik Q berada pada rusuk CG sehingga panjang CQ sama dengan 2 kali panjang QG. Bidang alfa melalui titik H, P, dan Q. Jika theta adalah sudut yang terbentuk antara bidang alfa dan EHF, maka nilai dari kotangen theta sama dengan, pada soal tidak disebutkan panjang rusuk kubus, artinya kita bisa menentukan sendiri panjang rusuk kubusnya. Di sini untuk memudahkan saya ambil rusuknya adalah 6 cm. Di soal dikatakan panjang CQ sama dengan 2 kali panjang QG. Artinya panjang CQ sama dengan 4 cm dan panjang QG sama dengan 2 cm. Di soal dikatakan titik P berada pada perpanjangan rusuk FG, sehingga panjang FG sama dengan panjang GP. Maka kita bisa katakan bahwa GP sama dengan 6 cm. Sehingga titik P ada di sebelah kanan titik G. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, tarik garis dari titik H ke titik Q dan ke titik P. Di soal dikatakan bidang alfa adalah bidang yang melalui titik H, P, dan Q. Maka saya akan hubungkan H, Q, P. Di sini kita peroleh bahwa segitiga HQP adalah segitiga sama kaki. Perhatikan, panjang QH sama dengan panjang QP. Untuk menentukan panjang QH, perhatikan segitiga siku-siku QGH. QG panjangnya 2, GH panjangnya 6. Maka QH kita bisa cari lewat Pitagoras, yaitu akar dari 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita peroleh QH adalah akar 40 atau 2 akar 10. Karena QH sama dengan QP, maka QP juga 2 akar 10. Karena theta adalah sudut yang dibentuk antara bidang alfa dan bidang EHF, maka saya akan perluas bidang EHF menjadi bidang EFGPH. Sehingga theta adalah sudut yang dibentuk oleh bidang alfa, yaitu bidang HPQ dan bidang EFGPH. Untuk menentukan di mana letak sudut theta, perhatikan segitiga HQP. Saya akan proyeksikan titik Q ke garis HP. Karena QH sama dengan QP, maka kalau dari titik Q ditarik tegak lurus ke HP, pasti proyeksi titik Q akan jatuh tepat di tengah HP. Saya beri nama titik proyeksinya adalah titik R.
Selanjutnya, kita akan menentukan panjang HP. Perhatikan segitiga siku-siku HGP. HG 6 cm, GP 6 cm, maka HP 6 akar 2. Karena R berada di tengah HP, maka RP sama dengan 3 akar 2. Kemudian kita akan mencari panjang QR menggunakan Pitagoras. Perhatikan segitiga QRP. QR sama dengan akar dari 2 akar 10 dikuadratkan dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Kalau kita hitung panjang QR sama dengan akar 22. Selanjutnya proyeksikan titik Q ke bidang EFGPH. Kalau titik Q diproyeksikan ke bidang tersebut, maka akan jatuh tepat di titik G. Lalu dari titik G kita tarik garis ke R. Sehingga terbentuk segitiga QGR. Nah, sekarang sudah kelihatan di mana letak sudut theta, yaitu di titik R pada segitiga QGR. Perhatikan segitiga siku-siku QGR. Tadi saya sudah peroleh bahwa panjang QG adalah 2 dan panjang QR adalah akar 22. Maka panjang GR bisa saya tentukan, yaitu dengan menggunakan Pitagoras akar dari akar 22 dikuadratkan dikurang 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 18 atau 3 akar 2. Karena yang ditanyakan di soal adalah nilai dari kotangen theta, ingat rumus kotangen adalah samping per depan, samping sudut per depan sudut. Maka kotangen theta sama dengan samping theta itu adalah 3 akar 2. Depannya adalah 2, sehingga 3 akar 2 per 2. Atau nilai dari kotangen theta adalah 3/2 akar 2. Soal nomor 7, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3gx per gx selalu di atas sumbu x untuk x lebih dari sama dengan 0. Jika f aksen 1 sama dengan 4/9 dan integral 0,1 f aksen x dx sama dengan 1/3, maka f per g aksen 1 sama dengan integral dengan batas 0 sampai 1 dari f aksen x dx sama dengan 1/3. Kita tahu f aksen x integralnya adalah fx. Maka hasil integral dari bentuk tersebut adalah fx dengan batas dari 0 sampai 1 sama dengan 1/3. Atau F1 min F0 sama dengan 1/3. Karena kita belum tahu nilai dari F1 dan F0, maka kita kembali ke Fx sama dengan x kuadrat plus 3gx per gx. Kalau saya substitusikan 0 ke Fx, maka saya akan peroleh F0 sama dengan 3 dikali G0 per G0. Maka F0 sama dengan 3. Kembali lagi ke bentuk sebelumnya, yaitu F1 min F0 sama dengan 1/3. Karena F0 sudah kita peroleh, kita substitusikan. Sehingga F1 min 3 sama dengan 1/3. F1 sama dengan 1/3 plus 3,
maka F1 sama dengan 10/3. Selanjutnya kita kembali lagi ke Fx sama dengan X kuadrat plus 3Gx per Gx. Kalau saya substitusikan X sama dengan 1 ke Fx, maka diperoleh F1 sama dengan 1 plus 3G1 per G1. Karena tadi F1 adalah 10/3, maka 10/3 sama dengan 1 plus 3G1 per G1. Kalau kita kalikan silang, maka diperoleh 10G1 sama dengan 3 plus 9G1. Maka G1 sama dengan 3. Kembali ke bentuk Fx sama dengan X kuadrat plus 3Gx per Gx. Di sini saya akan mencari F aksen X. Maka dengan menggunakan rumus turunan, kita peroleh F aksen X sama dengan 2X plus 3G aksen X dikali Gx dikurang G aksen X dikali X kuadrat plus 3Gx per Gx kuadrat. Kita substitusikan X sama dengan 1 ke F aksen X. Sehingga diperoleh F aksen 1 sama dengan 2 plus 3G aksen 1 dikali G1 dikurang G aksen 1 dikali 1 plus 3G1 per G1 kuadrat. Karena di petunjuk soal sudah ada nilai dari F aksen 1 sama dengan 4/9, dan tadi juga kita sudah peroleh bahwa nilai dari G1 sama dengan 3, maka kita substitusikan. 4/9 sama dengan 2 plus 3 dikali G aksen 1 dikali 3 dikurang G aksen 1 dikali 1 plus 3 kali 3 per 9. 9 pada penyebut di kedua ruas saya coret, maka saya peroleh 4 sama dengan, ini bentuk yang kanan kita buka ya, 4 sama dengan 6 plus 9 G aksen 1 min 10 G aksen 1. Atau min 2 sama dengan min G aksen 1, maka 2 sama dengan G aksen 1. Selanjutnya kita misalkan H sama dengan F per G, maka H aksen sama dengan F per G aksen. Dengan menggunakan rumus turunan yaitu F per G aksen sama dengan F aksen G min G aksen F per G kuadrat. Karena yang ditanyakan di soal adalah F per G aksen 1, maka F per G aksen 1 sama dengan F aksen 1 dikali G1 dikurang G aksen 1 dikali F1 per G1 kuadrat. Kita sudah punya nilai F aksen 1 yaitu 4/9. Kita sudah punya nilai dari G1 yaitu 3. Kita sudah punya nilai G aksen 1 yaitu 2. Dan kita juga punya nilai dari F1 yaitu 10/3. Semuanya kita substitusikan. Sehingga F per G aksen 1 sama dengan 4/9 dikali 3 dikurang 2 dikali 10/3 per 9. Kalau kita hitung maka diperoleh hasilnya adalah min 16/27. Soal nomor 8. Diketahui 5 TABC dengan alas berbentuk segitiga sama kaki dengan sudut BAC sama dengan 90 derajat.
tegak lurus bidang ABC. Titik P, Q, dan R berturut-turut berada pada rusuk TA, TB, dan TC, sehingga bidang PQR sejajar dengan bidang alas ABC. Dan panjang TQ banding panjang QB sama dengan 1:3. Jika panjang TC sama dengan 20, panjang BC sama dengan 12/2, maka perbandingan volume dari limas TPQR dengan limas PABC adalah, kita buat dulu gambar dari limas TABC yang alasnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku di sudut A. Titik P, Q, dan R berada pada rusuk TA, TB, dan TC, sehingga bidang PQR sejajar ABC. Nah, gambarnya seperti ini. Karena panjang TQ banding panjang QB sama dengan 1:3, maka saya akan coba pisahkan gambar segitiga siku-siku TAB. Perhatikan segitiga siku-siku TAB, titik P pada ruas garis TA, titik Q pada ruas garis TB dengan perbandingan TQ banding QB 1:3. Perhatikan gambar TQ per TB sama dengan TP per TA sama dengan PQ per AB. Tadi kita sudah punya bahwa TQ itu adalah 1, perbandingannya 1 bagian, sedangkan QB perbandingannya 3. Maka TB adalah 1+3 yaitu 4. Maka kita bisa tuliskan TQ per TB 1/4. Maka 1/4 sama dengan TP per TA sama dengan PQ per AB. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan volumenya. Ingat di sini rumus volume limas yang alasnya segitiga adalah sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi limas. Maka volume TPQR per volume PABC sama dengan sepertiga dikali setengah dikali PQ dikali PR dikali TP per sepertiga dikali setengah dikali AB dikali AC dikali PA. Sepertiga dan setengah pada pembilang dan penyebut kita coret. Selanjutnya perhatikan PQ per AB tadi kita sudah punya perbandingannya di atas yaitu 1/4. PR per AC akan sama dengan PQ per AB karena di soal dikatakan bahwa segitiga siku-sikunya sama kaki. Sehingga panjang AB akan sama dengan panjang AC, maka perbandingannya pun sama. Sehingga PR per AC bisa kita tuliskan juga dengan 1/4. Selanjutnya TP per PA. Tadi kita punya TP yaitu 1 bagian. Sedangkan PA adalah 3 bagian. Jadi 1/3. Maka
Perbandingan volumenya adalah 1/4 dikali 1/4 kali 1/3 sama dengan 1/48. Soal nomor 9. Misalkan Sn adalah jumlah n suku pertama deret geometri dengan R adalah rasio dan UN adalah suku ke N. Jika Sn min 1 sama dengan 155, S 2N min 2 sama dengan 5115 dan U 2N min 1 sama dengan 5120, maka mana pernyataan yang benar dari 4 pernyataan berikut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dari S 2N min 2 per Sn min 1 sama dengan 5115 per 155. Kalau kita buka rumusnya, maka kita peroleh A dikali R pangkat 2N min 2 min 1 per R min 1 per A dikali R pangkat N min 1 min 1 per R min 1 sama dengan 33. A bisa kita coret dan R min 1 juga kita coret. Sehingga kita peroleh R pangkat 2N min 2 min 1 per R pangkat N min 1 min 1 sama dengan 33. Bentuk pada pembilang kita faktorkan menjadi R pangkat N min 1 plus 1 dikali R pangkat N min 1 min 1 per R pangkat N min 1 min 1 sama dengan 33. Perhatikan pada pembilang dan penyebut ada yang sama, maka bisa kita coret. Maka R pangkat N min 1 plus 1 sama dengan 33. R pangkat N min 1 sama dengan 32. 32 bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 5. Sehingga R pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat 5. Kita peroleh R sama dengan 2. N min 1 sama dengan 5. Maka N sama dengan 6. Selanjutnya kita buka petunjuk U 2N min 1 sama dengan 5120. Dengan menggunakan rumus barisan geometri, U 2N min 1 adalah A dikali R pangkat 2N min 2 sama dengan 5120. Atau A dikali R pangkat N min 1 kuadrat sama dengan 5120. Perhatikan bentuk sebelumnya. R pangkat N min 1 tadi sudah kita peroleh yaitu 32. Sehingga A dikali 32 kuadrat sama dengan 5120. Atau A sama dengan 5120 dibagi 1024, maka A sama dengan 5. Selanjutnya kita akan cek semua pernyataan. Pernyataan pertama, U1 sama dengan N. Tadi kita sudah peroleh N sama dengan 6. Artinya pernyataan 1 mengatakan bahwa U1 sama dengan 6. Padahal kita peroleh bahwa U1 sama dengan A sama dengan 5. Artinya pernyataan 1 salah. Berikutnya pernyataan 2. 3R sama dengan N. Tadi kita sudah peroleh R sama dengan 2. Artinya 3R sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Dan ini ternyata sama dengan nilai N yang sudah kita peroleh tadi. Artinya 3R sama dengan N. Maka pernyataan 2 benar.
Untuk mengecek pernyataan 3, saya akan mencari dulu nilai dari U2N-1 min U1, yaitu A dikali R pangkat 2N min 2 min A, sama dengan 5 dikali 32 kuadrat min 5 sama dengan 5115. Sedangkan tadi kita sudah peroleh S2N-2 sama dengan 5115. Maka U2N-1 min U1 sama nilainya dengan S2N-2. Artinya pernyataan 3 salah. Untuk mengecek pernyataan yang keempat, saya akan mencari nilai dari 2 SN-1 dan nilai SN. SN-1 tadi kita sudah peroleh infonya dari soal, yaitu 155. Maka 2 dikali SN-1 sama dengan 2 dikali 155 sama dengan 310. Sedangkan untuk mencari SN sama dengan S6 karena tadi N-nya sama dengan 6. SN sama dengan S6 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1 sama dengan 315. Maka 2 dikali SN min 1 nilainya lebih kecil dari SN. Ya, 310 lebih kecil dari 315. Maka pernyataan 4 benar. Maka jawaban yang memenuhi yaitu 2 dan 4 benar, yaitu C. Soal nomor 10. Jika fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1 per x, maka di sini kita diberikan 4 pernyataan. Saya akan cek pernyataan 1, yaitu dengan terlebih dahulu mencari turunan pertama dari fx. Dengan menggunakan rumus turunan dari pecahan, maka f aksen x sama dengan 2x plus 1 dikali x dikurang 1 dikali x kuadrat plus x plus 1 per x kuadrat. Bentuk ini kalau kita buka, maka kita peroleh hasilnya x kuadrat min 1 per x kuadrat. Selanjutnya saya substitusikan X sama dengan 2. Sehingga F aksen 2 sama dengan 4 min 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Artinya pernyataan 1 benar. Selanjutnya saya akan mengecek pernyataan 2 dan 3 tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fx naik, maka F aksen X lebih dari 0. Tadi kita sudah dapat F aksen X-nya, yaitu X kuadrat min 1 per X kuadrat lebih dari 0. Kalau kita faktorkan, X plus 1 dikali X min 1 per X kuadrat lebih dari 0. Di sini kita peroleh pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1, X sama dengan 1, dan X sama dengan 0. Buat garis bilangan, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, min 1, 0, 1. Di sini ada 4 daerah yang akan kita cari nilai positif atau negatifnya. Dengan menggunakan titik uji, jika kita substitusikan ke x kuadrat min 1 per x kuadrat, maka kita akan peroleh tanda pada garis bilangan, yaitu dari kiri ke kanan plus min min plus. Artinya fx akan naik
pada interval X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Bisa juga ditulis pada interval min tak hingga, min 1 digabung dengan 1, tak hingga. Sehingga pernyataan 2 bernilai benar. Selanjutnya fx turun jika f aksen x kurang dari 0. Maka berdasarkan garis bilangan kita bisa simpulkan bahwa fx turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 0 atau 0 kurang dari x kurang dari 1. Bisa juga ditulis min 1,0 digabung dengan 0,1. Sehingga pernyataan 3 benar. Selanjutnya kita akan cek pernyataan keempat. Perhatikan garis bilangan. Pada saat X sama dengan 1, terjadi perpindahan tanda dari negatif ke positif. Artinya fx akan minimum saat X sama dengan 1. Maka pernyataan 4 salah. Ya adik-adik, itu tadi pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.